got me feeling crazy, shock my heart, boom boom. Halo, perkenalkan, nama saya Siantaria Depayona, NPM 2305030140. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana pembelajaran diferensiasi, blended learning, dan juga flipped classroom. Di dalam era pendidikan yang modern ini, guru dituntut untuk menghadirkan pembelajaran yang inovatif, fleksibel, dan mampu untuk menjawab kebutuhan yang beragam dengan peserta didik. Kemajuan teknologi serta variasi gaya belajar, siswa ini membuat proses belajar tidak dapat lagi dilakukan dengan satu pendekatan yang sama. Oleh karena itu, muncul berbagai model pembelajaran yang lebih adaptif, efektif, serta pembelajaran diferensiasi blended learning dan flipped classroom. Ketiga model ini dirancang untuk memperkuat peran peserta didik sebagai pusat pembelajaran sekaligus membantu guru menciptakan suasana belajar yang lebih aktif, interaktif, dan juga bermakna. Pembelajaran diferensiasi yaitu adapun pendekatan yang memberikan kesempatan bagi setiap siswa untuk belajar sesuai dengan kebutuhan dan juga minat dan tingkat kemampuannya. Guru dapat menyesuaikan konten, proses, maupun produk belajar agar semua peserta didik dapat mencapai tujuan belajar dengan cara yang paling sesuai dengan bagi mereka. Contoh penerapannya yaitu guru memberikan pilihan tugas seperti membuat video, poster, ataupun ringkasan sesuai dengan preferensi siswanya. Blended learning, di mana blended learning menggabungkan pembelajaran tatap muka dengan pembelajaran daring. Siswa dapat mengakses materi secara online, sementara sesi tatap muka digunakan untuk diskusi, tanya jawab, atau praktik. Model ini memberikan fleksibilitas dalam belajar, sekaligus mempertahankan interaksi langsung antara guru dan peserta didik. Contoh penerapannya yaitu siswa mempelajari materi melalui platform digital, kemudian melakukan diskusi atau praktik di kelas. Flipped classroom yaitu kelas yang membalik alur pembelajaran tradisional, dan juga siswa yang mempelajari teori terlebih dahulu di rumah melalui video atau modul, lalu kemudian kegiatan di kelas difokuskan pada praktik, pemecahan masalah, dan diskusi. Model ini membuat pembelajaran di kelas lebih aktif dan juga bermakna. Contoh penerapannya yaitu dari rumah siswa menonton video materi, lalu di kelas mereka mengerjakan soal tingkat tinggi atau proyek bersama. Dan adapun peran guru dalam pembelajaran diferensiasi yaitu mengidentifikasi kebutuhan belajar siswa ataupun minat dan gaya belajar dan juga kemampuan, merancang variasi kegiatan dan tugas agar sesuai dengan perbedaan siswa, memberikan pilihan dalam cara belajar dan cara menunjukkan pemahaman, dan membimbing siswa secara fleksibel termasuk memberikan dukungan ekstra bagi yang membutuhkan, menciptakan lingkungan belajar yang inklusif agar setiap siswa merasa dihargai dan mampu berkembang. Dan juga peran guru dalam blended learning, di mana guru harus menyediakan materi pembelajaran digital dalam bentuk video, modul online, dan kuis interaktif, mengatur keseimbangan antara kegiatan tatap muka dan pembelajaran daring. Ini dapat memastikan siswa mampu menggunakan platform belajar dengan baik, mengelola waktu tatap muka dan aktivitas yang membutuhkan interaksi langsung, dan juga memantau perkembangan siswa melalui tugas online dan sesi kelas. Peran guru dalam flipped classroom, di mana guru sangat berperan untuk menyiapkan materi yang dapat dipelajari siswa secara mandiri di rumah seperti video dan modul singkat, mengubah peran di kelas dari pemberi materi menjadi fasilitator diskusi dan praktik. Membimbing siswa dalam menerapkan konsep, bukan hanya memahami teori, juga memberikan umpan balik langsung saat siswa bekerja di kelas. Ini sangat mengembangkan aktivitas kelas yang menuntut keterampilan berpikir tinggi, analisis, dan evaluasi kreasi. Adapun kesimpulannya di sini yaitu peran guru dalam pembelajaran diferensiasi, blended learning, dan flipped classroom sangat penting untuk menciptakan proses belajar yang efektif, fleksibel,
dan juga berpusat pada peserta didik. Guru tidak hanya berfungsi sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai fasilitator, pembimbing, dan perancang pembelajaran yang mampu menyesuaikan metode mengajar dengan kebutuhan dan kemampuan dan gaya belajar siswa. Melalui perencanaan yang tepat, pemanfaatan teknologi, dan pendampingan yang aktif, guru dapat membantu siswa belajar secara mandiri, lebih terlibat, dan mencapai hasil belajar yang optimal. Dengan demikian, keberhasilan 3 model pembelajaran tersebut sangat bergantung pada kemampuan guru dalam mengelola, memfasilitasi, dan menginspirasi proses belajar. Sekian dari saya, terima kasih.